Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Ai. Nah, siapa nih teman-teman yang udah konsisten upload video, udah berusaha membuat video yang terbaik, tapi belum juga mendapatkan viewers? Nah, di video kali ini aku akan kasih solusinya ke teman-teman yang penasaran sama videonya. Stay tune terus ya. Nah, udah lama banget nih teman-teman aku nggak buat video. Alhamdulillah kali ini aku ada kesempatan lagi. Nah, pertanyaan ini aku kemarin dapat di salah satu komentar video aku. Yang Kak Ai gimana sih? Aku tuh udah konsisten upload gitu kan, udah ngikutin semua arahan dan teman-teman konten kreator yang lain sudah berusaha gitu kan buat video yang terbaik, tapi view-nya tuh gitu-gitu aja gitu, nggak ada peningkatan kayak gitu. Oke, di sini aku akan jelaskan ke teman-teman kenapa video kita itu tidak ada viewersnya. Kenapa channel kita itu susah untuk berkembang gitu, padahal kita udah berusaha berikan yang terbaik untuk penonton kita gitu kan. Oke, yang pertama, kenapa video kita itu susah untuk mendapatkan viewers? Karena channel kita itu masih baru teman-teman. Jadi kalau masih baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita itu baru mulai nge-YouTube, itu memang kayak gitu teman-teman. Jadi wajar gitu ya. Kalau channelnya kita itu masih baru, kemudian kita belum bisa untuk mendapatkan penonton, karena si algoritma ini belum mengenal tentang video kita ini tentang apa gitu. Channel kita ini membahas tentang apa sih gitu. Makanya kemarin ada yang tanya gitu kan, kok aku udah setting pengaturannya Kak, masih aja penonton aku tuh sunyi gitu kan. Nah, settingan dari channel itu hanyalah salah satu faktor yang bisa membuat si algoritma YouTube ini bisa mengerti dan memahami channel kita tentang apa, video kita tentang apa, dan penonton kita itu siapa gitu. Jadi teman-teman kalau channel kita itu masih baru, teman-teman jangan down, jangan putus asa. Kenapa? Kenapa kita itu tidak bisa mendapatkan penonton? Karena emang channel baru itu seperti itu teman-teman. Jadi hal yang pertama yang bisa membuat video kita itu tidak bisa mendapatkan penonton, itu masih sunyi penontonnya, itu karena channel kita itu masih baru teman-teman. Terus aja teman-teman upload video, usahakan video yang kita upload itu setiap hari harus setema dengan video sebelumnya. Jangan berbeda tema gitu. Agar si YouTube ini mudah cepat paham gitu video dari channel kita ini tentang apa gitu, penonton kita itu tujukan ke siapa gitu. Hal kedua yang bisa membuat channel kita tidak bisa berkembang karena data traffic kita itu rusak teman-teman, kacau balau. Dan ini diakibatkan kalau kita itu melakukan sub for sub. Misalnya nih teman-teman hari ini kita kerjasama sama channel tentang tutorial make up gitu. Oke, maka si algoritma YouTube ini akan merekomendasikan video kita ke penonton-penonton yang suka menonton channel tutorial tentang make up gitu kan. Besoknya kita kerjasama lagi sama channel masak gitu misalnya. Maka si algoritma YouTube ini akan merekomendasikan lagi video kita ke orang-orang yang suka dengan video masak gitu. Lusanya kita kerjasama sama misalnya channel tentang mancing gitu. Nah, maka si algoritma YouTube ini lagi maka akan merekomendasikan video kita itu ke penonton yang suka dengan channel memancing gitu. Jika seperti itu setiap hari kita mengupload video, maka penonton-penonton yang masuk ke channel kita itu berbeda, maka itu akan merusak data traffic kita, teman-teman. Si algoritma YouTube ini akan bingung nantinya penonton dari video kita ini siapa gitu kan. Sehingga data dari traffic kita ini bakal rusak gitu. Maka kita susah untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Karena yang berkuasa di YouTube ini adalah si algoritma YouTube, teman-teman. Ketika data traffic kita sudah rusak, maka kita tidak bisa lagi berkembang di dunia per-YouTubean, teman-teman. Jadi di sini aku sarankan teman-teman janganlah melakukan sub for sub. Oke lah kalau misalkan nih ada beberapa teman yang bisa sukses gitu kan melakukan sub for sub gitu. Tapi jujur teman-teman, di antara teman-teman itu hanya bisa berhasil mendapatkan 1.000 subscriber teman-teman. Setelah mereka diterima menjadi partner YouTube, mereka tidak bisa gajian karena apa? Data traffic mereka itu udah rusak teman-teman. Jadi di sini aku sarankan teman-teman itu janganlah melakukan sub for sub karena aku pengen teman-teman itu ketika nanti teman-teman sudah dimonetisasi, teman-teman itu bisa menerima gaji gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, jangan merusak data traffic kita dengan melakukan sub for sub gitu. Karena sub for sub ini adalah salah satu penyebab yang bisa kita itu tidak bisa mendapatkan penonton gitu. Kenapa? Karena si YouTube ini, algoritma si YouTube ini bingung penonton kita itu siapa, channel kita membahas tentang apa. Kenapa? Karena setiap penonton yang masuk ke kita itu berbeda gitu. Nah, terus apa hubungannya sama data traffic sama sub for sub, Kak?
Ingat YouTube ini sistem teman-teman, jadi mereka itu hanya mempelajari perilaku penonton di video kita. Semakin banyak penonton yang hobinya sama masuk ke channel kita secara berkali-kali gitu kan, secara terus-menerus, itu data traffic kita itu akan semakin bagus teman-teman. Semakin bagus data traffic kita, semakin si YouTube ini mengerti penonton dari channel kita itu siapa gitu. Kalau kita sudah berusaha, kita bisa berhasil membuat si algoritma YouTube ini mengerti penonton dari channel kita itu siapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa gitu kan, maka semakin bagus performa dari video kita gitu. Semakin ke sini, semakin channel kita itu akan mulai berkembang. Jadi itulah pentingnya kenapa kita itu hanya fokus di isi videonya kita aja teman-teman. Jangan fokus di 1000 subscriber teman-teman. Jangan fokus di 4000 jam tayang. Fokus aja kita sama isi videonya. Kalau kita fokus di situ, kedua hal ini 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu mudah kok teman-teman. Buat penonton itu mengikuti kita, menonton video kita itu karena tertarik ke channel kita gitu. Dengan seperti itu setelah kita dimonet nanti ketika kita upload video, penonton kita itu akan balik lagi teman-teman. Tapi kalau Saporsat teman-teman, mereka itu akan datang hanya sekali gitu. Nggak ada tuh teman-teman yang namanya kita ajak Saporsat gitu kan, mereka tuh akan balik lagi gitu. Kecuali kalau memang mereka tuh tertarik sama isi video kita gitu. Tapi kalau mereka menonton video kita, subscribe ke channel kita karena hanya ingin melakukan Saporsat, percaya deh teman-teman, aku sarankan ke teman-teman jangan melakukan Saporsat. Usahakan aja pacu diri kita sendiri, gali potensi diri kita sendiri, banyak belajar dan tetap semangat gitu kan. Kita usahakan targetkan aja penonton kita itu ke penonton alami gitu, bukan ke kita itu ke teman-teman yang ingin melakukan Saporsat gitu ya teman-teman. Supaya kenapa? Supaya nanti channel kita ini bisa berkembang gitu. Kalau channel kita udah berkembang ke depannya, itu nanti kita akan mudah untuk mendapatkan gaji. Dan subscriber kita itu nanti bakal bisa bertambah setiap harinya karena setelah kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, setelah itu tujuan kita itu yaitu cuannya gitu, kita bisa gajian di YouTube gitu. Oke, hal yang ketiga yang bisa membuat kita itu tidak bisa sukses di dunia YouTube ini adalah kunci utamanya teman-teman. Semua teman-teman yang melakukan ini pasti tidak bisa sukses di YouTube, percaya deh. Yang bisa membuat kita itu tidak bisa berkembang ada pada diri kita sendiri teman-teman. Enggak sabaran, oke? Kita itu nggak sabaran gitu kan, maunya buat channel gitu, upload satu video maunya langsung boom rame gitu. Nggak ada yang kayak gitu teman-teman, nggak ada semuanya yang instan kayak gitu. Nggak ada yang namanya kita upload satu video terus boom rame banget, video kita yang nonton gitu. Itu nggak ada kayak gitu teman-teman. Si YouTube itu belum paham gitu penonton kita itu siapa gitu kan, karena apa, kita itu nggak sabaran teman-teman. Kemudian yang kedua karena nggak sabaran kita tuh terlalu banyak pikir gitu kan. Oke setelah upload 1, 2, 3, 4 video gitu kan, mikir nih kayaknya aku gagal deh, kayaknya susah deh gitu kan. Main di YouTube tuh kayaknya orang kayak aku tuh kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Siapa bilang teman-teman banyak kok YouTuber-YouTuber di luar sana, mereka yang kayak misalnya contohnya nih ibu rumah tangga, mereka bisa sukses gitu. Kayak dari yang konten mereka itu yang tentang hanya bersih-bersih rumah gitu kan, banyak kok yang subscribernya banyak gitu, puluhan juta gitu kan. Kok kita nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya karena kita nggak sabaran juga gitu kan, terus kita kayak berpikir, kayaknya YouTube ini susah deh Kak, kayaknya aku nggak cocok deh main di YouTube gitu kan. Untuk menjadi seorang YouTuber itu kayaknya susah deh, aku udah upload video kayak gini tapi kok nggak ada penonton gitu kan. Aku udah upload video setiap hari tapi kok nggak ada yang nonton gitu. Nah, kita di dunia per-YouTube-an ini yang akan kita puaskan itu penonton, teman-teman. Orang-orang di YouTube ini tuh banyak, teman-teman. Makanya, kita itu harus sabar gitu kan, kalau nggak sabaran itu akan seperti itu hasilnya. Kita itu akan kebanyakan mengeluh gitu kan, kita akan berpikir kita nggak akan bisa sukses gitu. Baru 1, 2 bulan nge-YouTube itu udah mikir kayak, "Aku nggak bisa sukses nih di YouTube," gitu kan. Ada juga yang udah tahunan di nge-YouTube gitu, tapi nggak bisa menggali potensi, apa yang bisa dikuasai di dirinya sendiri gitu kan. Membuat, video yang tidak dia pahami gitu, cuman karena ikut biar rame aja gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Sabar, intinya kita itu harus sabar gitu kan. Nge-YouTube itu harus sabar teman-teman. Kalau kita sabar, kita itu harus berusaha menggali potensi diri kita sendiri teman-teman. Jadi intinya itu harus sabar dulu teman-teman. Sabar kuncinya.
kita nggak boleh nggak sabaran gitu. Kenapa? Kalau kita nggak sabaran, percaya sama aku, kita nggak akan bisa sukses teman-teman. Semua konten kreator di YouTube ini, kalian bisa cek semua videonya dari awal mereka nge-YouTube itu, video-video mereka itu nggak sebagus video sekarang teman-teman. Baik itu secara pengambilan gambar, kualitas gambar, cara penampilannya, itu pasti banyak yang di-cut gitu kan. Awal aku ngebangun, channel ini teman-teman, aku kebanyakan itu ngapal skrip teman-teman. Jadi buat teman-teman kemarin yang tanya gitu kan, "Aku pengen tampilin wajah aku Kak, tapi aku nggak tahu, aku nggak pede gitu di depan kamera tuh kayak gimana," gitu kan. Jadi kalau misalkan, teman-teman nggak pede gitu kan, saran dari aku kalau memang teman-teman pengen tampilin muka kayak aku gini nih kan, saran aku yang pertama kalian itu, tulis dulu di, buku catatan, ide apa atau video apa yang ingin kalian buat gitu kan. Kita tulis dulu, isi videonya itu apa, kita hafalkan isi dari videonya itu apa, kemudian kalau kita udah bisa hafalkan, kita latihan aja dulu nih di depan HP kayak gini kan, terus kita buat videonya. Itu ya ya kita buat videonya itu buat untuk diri kita sendiri dulu, untuk latihan gitu kan. Kalau kita itu bisa, bicara di depan kamera gitu. Tapi jangan nanti, kita itu di depan kamera itu kayak yang, lemes-lemes gitu kan. Ya kita harus menarik perhatian penonton kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu teman-teman, usahakan kita itu selalu semangat di depan mereka gitu kan. Kayak misalkan, "Hai teman-teman, hari ini aku, akan share gimana cara memasak nasi goreng," gitu kan. Nah itu kan kita kayak, menarik penonton gitu kan. Jadi kita seakan-akan itu, kita itu sedang berada di depan mereka, kayak gitu. Kayak aku juga teman-teman, awal aku ngebangun channel ini, aku tuh selalu, menghafal skrip gitu, selalu menghafal tulisan, apa yang ingin aku sampaikan di isi videonya. Bahkan sampai sekarang pun aku masih juga kadang kalau nge-blank itu ya masih suka ngebaca juga, kayak gitu. Kalau misalkan nih kita lagi ada masalah gitu kan, lagi banyak pekerjaan gitu, ya udah mending nggak usah syuting deh teman-teman. Kayak aku teman-teman, kalau aku lagi banyak pekerjaan, aku lagi capek gitu kan, terus pikiran aku lagi blank kayak gitu kan, aku pasti nggak bakalan syuting teman-teman. Karena apa? Itu pasti bakal sia-sia teman-teman. Kita itu kayak nggak bisa berpikir gitu, ide-ide apa aja yang harus kita sampaikan gitu. Karena, kita nggak bisa berpikir manfaat apa sih yang harus kita sampaikan ke penonton kita, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, itulah tadi hal-hal yang bisa membuat channel kita itu tidak bisa berkembang teman-teman. Yang utamanya tadi ada di poin ketiga teman-teman, yaitu intinya sabar, sabar aja dulu. Yang buat teman-teman yang udah bertahunan nge-YouTube, coba deh gali potensi diri kita sendiri gitu kan. Terus aja gali, ingat jangan buat video yang kita itu nggak paham gitu. Buat aja video yang kita paham gitu, baik itu dari hobi kita, profesi kita, atau sesuatu yang kita suka gitu. Cari yang kayak gitu, jangan paksakan diri kita gitu. Kalau misalkan nih kita udah banyak buat video gitu kan, kemudian ada video yang boom meledak gitu. Nah itu bisa jadi, video yang meledak itu adalah sesuatu yang baru teman-teman, makanya penonton itu banyak yang menonton video kita gitu. Jadi kalau misalkan nih, udah upload video kita banyak-banyak gitu kan, udah konsisten upload gitu kan, kemudian ada satu video yang meledak gitu, bisa mendapatkan view-nya ribuan gitu, langsung kita buat part-nya yang kedua teman-teman, itu kayak gitu. Terus kalau misalkan ada video kita yang booming, yang meledak gitu kan, terus aja kita buat video yang sama, yang buat part keduanya gitu, buat yang setema kayak gitu. Kalau ada video kita yang booming teman-teman, langsung buat part 2-nya, maksudnya setema gitu. Jadi, itu pasti nanti bakal booming lagi teman-teman, booming ketiga kita buat lagi part ketiganya teman-teman. Kayak gitu terus, itu yang akan membuat channel kita itu bisa berkembang gitu. Jadi kalau sudah ada yang booming, langsung kita lanjutkan aja buat part-part-nya. Jangan buat yang lain, misalnya video kita tentang memasak gitu kan, resep-resep masakan gitu kan. Nah part 2-nya kita juga buat resep masakan yang lain gitu kan, jangan kita buat video yang untuk, make up kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai nge-YouTube gitu kan, sabar aja dulu. Upload video terus, kalau udah ada video kita yang booming, langsung buat aja terus, video-video lain setema. Itu pasti nanti bakal bisa bikin cepet channel kita itu berkembang. Nah, itu tadi dia videonya, hal-hal apa saja yang bisa membuat, channel kita itu tidak bisa berkembang. Buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke seluruh media sosial kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.